Saudara sekalian, terima kasih saudara sudah mengikuti seri khotbah Yesus di atas bukit sampai hari ini adalah penutupan. Jadi saudara sudah boleh disebut bertahan sampai kesudahan ya. Kesudahan pelajaran maksud saya. Dan semoga bukan hanya kesudahan pelajaran, tapi saudara akan bertahan juga sampai kesudahan zaman ya. Baik. Hari ini kita akan belajar pelajaran terakhir dengan judul Waspada, Guru Palsu, dan Murid Palsu. Jadi ini adalah tentang bahaya di dalam gereja. Baik, kita akan belajar bahaya di dalam dunia agama ya. Baik, kita akan belajar. Saya akan share screen saya. Baik, kita akan belajar bersama. Saya akan gunakan setengah jam seperti biasa untuk pembahasan. Waspada, guru palsu, dan murid palsu. Kita akan bahas dari Matius 7, mulai ayat 6 sampai akhir ya. Outline pelajaran kita hari ini adalah nomor 1, kita bahas latar belakang tentang amaran Yesus ini, yaitu tentang, lalu yang kedua kita akan belajar waspada guru palsu, dan yang ketiga waspada murid palsu atau pengikut palsu. Dan yang keempat adalah kita ambil aplikasi ya, bagaimana supaya kita bertahan di tengah situasi agama yang banyak bahaya ini. Baik, kita belajar latar belakang kenapa Yesus bilang hati-hati sama nabi palsu, sama murid palsu. Pertama, agama pada zaman Yesus dan sepanjang zaman, termasuk juga zaman ini, agama sering menjadi alat cari keuntungan ya. Mari kita baca sebuah peringatan atau teguran dari Yesus kepada orang-orang Farisi, pemimpin agama pada zaman itu. Matius 23 ayat 14 dikatakan, "Hai celaka kamu orang-orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu pasti kamu akan menerima hukuman yang berat." Yesus mengatakan bahwa seringkali orang berdoa panjang-panjang, doanya dibagus-bagus, rupanya dipakai untuk mendapatkan keuntungan materi. Janda-janda yang punya warisan-warisan, itu rumahnya seringkali dibujuk untuk dijual, diberikan, dimanfaatkan oleh mereka. Dengan alasan pekerjaan Tuhan mungkin, untuk pelayanan, sehingga agama sering jadi alat cari keuntungan. Lalu pada zaman Paulus, perjanjian baru, seringkali agama dipakai untuk urusan dapur, urusan perut. Ya, Roma 16 ayat 18 misalnya, Paulus menulis, sebab orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka. Dan dengan kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Saudara sekalian, sedih sekali ya, kita lihat orang beragama itu benar-benar mau cari Tuhan, mau cari surga, mau cari kebahagiaan, mau cari kebenaran. Tetapi ada sebagian orang yang curang. Mereka dengan kata yang manis mementingkan diri dan menipu orang-orang yang tulus ini. Kasihan sekali. Lalu pada zaman Paulus juga ada orang yang malas kerja ya, ikut gereja tapi hidupnya nggak tertib juga. Misalnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11, Paulus bilang, di antara kamu di Tesalonika ada orang yang tidak kerja, nganggur dia. Tapi sibuknya ya ke sana kemari, hidupnya tidak tertib. Jadi Paulus kasih peringatan ya, ayat 10 dia bilang begini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini adalah peringatan yang keras. Jadi rupanya pada zaman itu ada orang yang malas kerja, hidupnya tidak tertib. Nah, dengan latar belakang seperti itu di dalam bahaya-bahaya di dunia agama, Yesus mengamarkan kepada kita tentang hati-hati sama nabi palsu, hati-hati kepada guru palsu. Mari kita cari definisi nabi ya.
Nabi mempunyai dua arti dalam Alkitab. Nabi itu artinya adalah juru yang menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia. Kalau saudara membaca kata imam, imam itu adalah menyampaikan pesan manusia kepada Allah. Kalau nabi dari atas ke bawah. Nah, nabi ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah nabi yang bisa melihat masa depan ya. Mereka dapat mimpi, dapat wahyu dari Allah. Contohnya di Bilangan 12 ayat 6 ya. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tetapi ya ada arti yang kedua. Arti yang kedua, rupanya kata nabi itu adalah aslinya dari bahasa Ibrani ya. Ibrani juga pakai kata nabi. Jadi Indonesia ini transliteration dari kata Ibrani ya. Jadi nabi dalam bahasa aslinya Ibrani itu berarti juga juru bicara. Ya, dia adalah seorang penyampai pesan. Jadi arti kedua daripada nabi adalah juru kabar, juru bicara, pengkhotbah, guru Injil. Jadi kalau begitu Yesus kalau berkata waspada terhadap nabi palsu, itu artinya waspada terhadap orang yang mimpi palsu, nubuat palsu, tetapi juga waspada sama pengkhotbah palsu, guru Injil palsu. Nah, Yesus memperingatkan kita hati-hati sama mereka ini, sebab mereka ini bahayanya apa? Mereka adalah seperti serigala buas ya. Dan mari kita belajar 5 ciri yang Yesus ajarkan di dalam Matius 7. Nah, kita pelajari ciri-ciri ini supaya kita jangan tertipu. Rugi sekali kalau kita tertipu ya. Dan Yesus memberikan ciri yang pertama adalah guru palsu umumnya memanfaatkan anggota gereja dan mereka biasanya cari untung ya, cari cuan. Ya bahasa sehari-hari kita bilang UUD ya, ujung-ujungnya duit juga. Matius 7 ayat 15 Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Domba adalah lambang Kristen ya. Mereka seperti orang Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, serigala masuk kandang domba, tujuannya apa? Kita tahu bahwa serigala masuk ke kandang domba itu untuk memakan domba. Jadi dia mau menikmati makanan, dia mau cari untung, dia mau cari manfaat, dia bukan mau jaga domba. Tadi kita sudah baca ayat, orang Farisi dan ahli Taurat juga sering mengelabui orang dengan doa-doa mereka yang bagus-bagus dan panjang-panjang untuk apa? Menelan rumah. Jadi kelihatannya mereka itu cari untung. Jadi ini adalah sebuah ciri pertama. Dan ciri ini seringkali tersamar, tetapi cepat atau lambat kita akan, kalau kita menemukan ciri ini, pastikan bahwa ini adalah nabi palsu. Cari untung. Sebab gembala yang benar, guru Injil yang sejati adalah berkorban. Mereka mau dombanya jadi sehat. Baik, kita belajar ciri yang kedua yang Yesus ajarkan di dalam Matius 7 ayat 16 dan 17 dikatakan, kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, Yesus mengajarkan ciri yang kedua bahwa nabi palsu itu kamu periksa buahnya. Kalau tidak ada buah, itu pasti nabi palsu. Jadi, apa itu buah? Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, bukan? Galatia 5, 22 dan 23, Paulus tulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan, saya garis bawah yang terakhir, penguasaan diri. Jadi, tabiat-tabiat ini adalah tabiat
hasil kerja Roh Kudus di dalam hati orang yang menerima Yesus Kristus. Jadi perubahan tabiat menyerupai Yesus Kristus adalah sebuah ukuran, ya. Jadi bila mana saudara ingin mengetahui, wah ini seseorang ini seperti pengikutnya banyak, tapi apakah dia adalah nabi palsu atau tidak? Lihat katanya buahnya, tabiatnya. Nah, sepintas ya kalau Yesus bilang semak, mana ada buah dari semak? Hanya tanaman buah-buahan yang menghasilkan buah, bukan? Nah, tetapi dari kejauhan tampaknya mirip ya antara orang pengkhotbah asli, pengkhotbah palsu, yang cari uang sama yang pelayanan asli. Mirip sekali kalau dari jauh. Tetapi kalau kita periksa tabiatnya, kita lihat cara bicaranya, hidupnya, kita akan bisa melihat perbedaannya. Jadi apa yang kita perlu uji? Tanyakan seperti ini, apakah tabiat dia berubah oleh Injil? Apakah bahasa dan gaya bicaranya seperti Yesus Kristus? Saya pernah mendengar ada pengkhotbah yang terkenal yang katanya bisa bernubuat, tetapi cara berkatanya kasar ya. Misalnya dia memaki orang tuanya, dia menyindir ayahnya, itu menandakan sesuatu, bukan? Bahwa dia kurang hormat sama orang tuanya. Bagaimana dengan sopan santunnya, gaya hidupnya, arloji yang dia pakai ya. Mungkin seorang hamba Tuhan jika memakai arloji yang ratusan juta, miliar, ya saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Apakah Yesus dan para rasul akan menggunakan gaya hidup yang seperti itu? Jadi semua ini akan menjadi patokan ya, dari buahnya kata Yesus, dari tabiatnya kamu harus memeriksa nabi palsu atau asli. Nah, saudara sekalian, ketika saya menerangkan ini kepada seorang sahabat saya, dia katakan, tetapi aneh, orang-orang yang ya dia duga nabi palsu, kenapa buahnya bagus sekali? Misalnya mereka kaya, tenar, mewah, pengikut banyak, gerejanya wah lapis kualam ya, pintunya, handle-nya dari emas. Tetapi perhatikan bahwa ini bukan buah yang dimaksud. Yang Yesus maksud buah adalah tabiat. Jadi kekayaan, ketenaran, kemewahan, jumlah pengikut, kemewahan gereja bukanlah buah yang dimaksud oleh Yesus. Itu menurut pendapat kita hari ini bahwa mereka berbuah. Baik. Kita lanjut, ciri yang ketiga yang Yesus ajarkan ada di dalam Matius 7 ayat 21. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 23, karena pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus sedang mengatakan bahwa banyak orang bilang Tuhan, Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus ya, tetapi tidak mengikuti kehendak Bapa-Ku yang kehendak Tuhan di surga. Dan mereka itu disebut pembuat kejahatan. Apa itu pembuat kejahatan? Mereka pelanggar hukum. Jadi kalau begitu dengan mudah kita bisa dapatkan ciri yang ketiga yang Yesus ajarkan kepada kita, cara menilai nabi palsu adalah mereka mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi tidak mengajarkan penurutan kepada 10 hukum. Tidak menurut perintah Allah, Alkitab katakan pendusta. 1 Yohanes 2:4, Rasul Yohanes menulis, barang siapa berkata, aku mengenal dia, yaitu Yesus Kristus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya atau hukum-hukumnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi, orang yang mengkhotbahkan setengah kebenaran, tidak menganjurkan orang memerintah perintah Allah, hati-hatilah.
Ya, mungkin adalah nabi palsu. Sekarang kita lihat ciri keempat yang Yesus berikan di dalam ayat Matius 7 ayat 22, yaitu mereka menjual mujizat dan nubuat yang palsu pakai nama Yesus. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yesus sudah amarkan ini akan terjadi. Mereka bikin mujizat, tapi palsu. Mereka bernubuat, tapi palsu. Pakai nama Yesus. Dan Wahyu, kita tahu Wahyu adalah kitab akhir zaman, mengatakan juga meramalkan bahwa mujizat akan dilakukan pakai nama Roh Kudus. Wahyu 13 ayat 13 dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, kita tahu bahwa buku Wahyu adalah buku simbol, ya, bukan literal. Jadi kalau dia turunkan api dari langit, itu artinya simbol. Api kita tahu adalah simbol dari di dalam Kisah Para Rasul 2, ya, di mana Roh Kudus hinggap kepada para rasul seperti dalam rupa api, ya, seperti lidah api. Jadi api adalah lambang Roh Kudus. Jadi kalau begitu Alkitab juga meramalkan bahwa mereka bukan hanya pakai nama Yesus, mereka akan pakai nama Roh Kudus. Bila mana saudara ingin tahu mujizat palsu bagaimana itu kelihatan seperti begitu meyakinkan sampai mata kepala kita itu sampai kita nggak percaya. So mata kepala kita menyaksikan sendiri mujizat itu seperti benar-benar terjadi. Saya ingin menganjurkan saudara boleh menonton di dalam YouTube, ada seorang produser film dari Inggris, reality show, dia produser film reality show, namanya Darren Brown. Dia membuat sebuah dokumenter film dengan judul Miracles for Sale, jualan mujizat. Dan saya tertarik, saya menganjurkan ini untuk saudara boleh tonton dan lihat isi di dalamnya. Dia membongkar semua kebohongan, bagaimana trik untuk membuat mujizat. Dan itu semua palsu, itu permainan psikologi, permainan momentum, permainan sugesti, permainan biologi, ya, efek psikologi, semua dipakai untuk jualan mujizat. Baik, sekarang kita lihat ciri kelima yang Yesus ajarkan kepada kita, ditulis di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, ya. Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu yang luas menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yesus bilang, jalan ke surga itu seperti jalan sempit, jalan ke neraka itu lebar. Apa yang Yesus maksud? Kamu jangan suka lihat jumlah, popularitas. Jadi ciri yang kelima, saya ambil kesimpulannya adalah Yesus bilang nabi palsu cirinya adalah ajarannya populer. Populer berasal dari kata Greka, artinya populus, disukai oleh manusia lain, ya. Bukan disukai oleh Tuhan, tapi disukai oleh manusia. Jadi ajarannya populer. Apa ajaran-ajaran yang populer yang manusia suka? Kaya, makmur, sembuh, hidup itu mudah, lancar semuanya. Ini adalah biasa dikhotbahkan. Jadi bila mana saudara lihat pengkhotbah mengkhotbahkan ini dan tidak mengajak orang untuk bertobat, meninggalkan dosa, ya, meninggalkan pornografi, menahan diri untuk tidak sembarangan makan, saudara bisa melihat salah satu ciri, yaitu ciri kelima ini. Orang ini sedang mencari popularitas, mengajarkan jalan yang lebar, bukan mengajarkan jalan yang sempit. Jadi ciri yang kelima ajaran Yesus. Mari kita lihat ciri yang keenam yang Yesus ajarkan, yaitu
ajarannya tidak harmonis dengan seluruh Alkitab. Mungkin harmonis sebagian Alkitab, tetapi tidak dengan seluruh Alkitab. Yesus memberikan contoh bahwa cara mengajar yang benar, guru yang benar adalah ajarannya kalau dicocokkan dari Kejadian sampai Wahyu harus cocok. Mari kita baca Lukas 24 ayat 27. Lalu dicatat oleh Lukas, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dulu perjanjian lama, yaitu kitab yang ada pada zaman Yesus, itu terdiri dari bagian depan 5 buku Musa, dan belakang adalah tulisan nabi-nabi yang membuktikan dan mendukung tulisan Musa. Jadi dengan kata lain, Yesus menjelaskan tentang Dia dengan menggunakan kitab perjanjian lama. Jadi seluruh Alkitab harus harmonis. Bila mana ada ajaran yang cocok dengan satu buku, satu bagian, tetapi tidak cocok dengan bagian yang lain, bisa kita pastikan ini adalah ajaran palsu. Di dalam Yesaya 8 ayat 20 adalah sebuah prinsip untuk menguji segala ajaran. Dikatakan, to the law and to the testimony. Lebih bagus kita kutip dalam bahasa Inggris King James Version, sebab dalam bahasa Indonesia terjemahannya tidak tepat persis sama. To the law and to the testimony. Nah, law itu artinya Taurat, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Testimoni adalah testimoni dari para nabi yang mendukung Nabi Musa. Jadi terhadap Taurat dan kesaksian para nabi, kalau seseorang tidak mengajarkan sesuai dengan itu, sesungguhnya tidak ada terang di dalam mereka. Jadi cara mengujinya begitu ya, saudara sekalian. Nah, hari ini kita punya perjanjian lama dan perjanjian baru. Pakailah dari Kejadian sampai Wahyu untuk menguji semua ajaran yang baru. Baik, Yesus telah mengamarkan kita hati-hati, waspada, banyak guru palsu yang akan masuk dalam agama. Tetapi Yesus juga mengamarkan bahwa waspada juga, ada juga murid palsu, pendengar palsu, pengikut palsu. Mari kita baca, Yesus memperingatkannya di dalam Matius 7 ayat 6, dia katakan, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Nah, apa itu barang kudus, mutiara? Itu Alkitab bukan? Ya, misalnya di dalam Matius 13 ayat 45, Yesus bilang apa? Seorang pencari kebenaran, seorang hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara. Jadi mutiara itu artinya kebenaran Alkitab. Apa itu artinya anjing? Kita tahu bahwa anjing itu suka menggonggong ya. Baru kita mendekat, belum kita bicara, dia sudah gonggong ya. Jadi anjing itu melambangkan orang yang suka mendebat kebenaran firman Tuhan. Apa itu babi? Babi itu suka injak makanan, bukan? Dia suka menghina barang yang berharga, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tetapi anjing dan babi juga adalah tetap jorok, walaupun kamu berikan mutiara ya, atau kamu berikan ya barang yang bagus, tetap mereka akan binatang juga. Kelakuannya akan tetap sama, mereka tetap jorok. Nah, dari ayat ini kita bisa sebelum itu ini adalah gambar yang saya ambil dari internet ya, betapa joroknya babi ya. Ya, ada babi yang kencing, di belakangnya temannya menjilat. Dan air yang mereka minum bercampur dengan air kencing mereka sendiri juga ya. Makanan sering diinjak oleh babi, mereka juga suka tidur di makanan mereka. Jadi babi itu adalah sering menginjak makanan sendiri. Anjing ya suka menggonggong. Baik, jadi saya ambil simpulkan bahwa Yesus sedang mengamarkan kita bahwa hati-hati juga sama orang yang seperti ini.
yaitu 4 ciri ya. Ciri pertama, kamu harus hati-hati kalau ada orang yang mau manfaatnya saja, tapi tidak mau berubah. Ya seperti babi, anjing ya. Mereka mau makanannya, tetapi hidupnya tidak akan berubah. Yang kedua, mereka suka mendebat, meragukan Alkitab, selalu bukan menanyakan Alkitab, tetapi mempertanyakan ya. Beda kan? Bertanya sama mempertanyakan ya. Ya, seringkali susah meyakinkan orang yang nggak percaya kan. Ada pepatah mengatakan apa? 1000 bukti kurang cukup buat orang yang ragu. Tetapi 1 bukti terlalu banyak buat orang yang mau percaya. Jadi orang yang sering mendebat, meragukan seluruh Alkitab, dia adalah murid palsu, dia belum siap untuk belajar. Ciri yang ketiga, mereka suka merendahkan, menghina kebenaran. Ciri yang keempat, mereka tidak mau keluar dari dosa. Mereka tidak mau ditegur oleh Alkitab. Nah, saudara sekalian, Yesus katakan bahwa jangan berikan firman Tuhan kepada orang yang seperti ini. Mereka belum siap. Tetapi kita harus mengasihi orang seperti ini. Mereka belum siap karena belum waktunya. Kita tunggu waktu yang lain ya. Yesus berkata bahwa kalau kamu menemukan orang yang nggak mau terima firman Tuhan, kebaskanlah debu dari kakimu. Nanti hukuman mereka akan mereka tanggung sendiri. Jadi kalau kamu sampaikan firman Tuhan, tapi orang terus mendebat, menghina, dan nggak mau meninggalkan dosanya, bukanlah tanggung jawab kita lagi. Dan kita jangan terlalu mendesak ya. Firman Tuhan jangan terlalu disampaikan secara murahan ya. Ini adalah barang berharga, tetapi kita perlu sabar. Bila mana mereka belum siap, kita menjauh sedikit, tetapi kita tunggu, lihat kapan dia kena batunya, dan waktu dia membutuhkan, kita datang lagi untuk menawarkan firman Tuhan. Begitulah cara kerja yang Tuhan ajarkan kepada kita terhadap orang-orang yang suka melawan dan tidak mau keluar dari dosa. Oke, baik. Sekarang bagian terakhir kita mau ambil aplikasi. Bagaimana kalau begitu saya bertahan di tengah gereja, dunia agama yang penuh dengan guru palsu, murid yang palsu, orang yang selalu memanfaatkan gereja untuk mencari keuntungan. Yesus menutup dengan pengajaran yang seperti ini. Bagaimana supaya bertahan ya dengan iman kita, jangan jadi kecewa. Matius 7 ayat 24-25 Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, orang yang pintar maksudnya. Dia mendirikan rumah di atas batu. Turunlah hujan, turunlah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Nah, saudara sekalian, ini semua adalah simbol, bukan? Ya, ilustrasi dari Yesus. Ya, batu karang itu adalah Yesus Kristus, bukan? Hujan, angin, banjir itu apa? Itu adalah guru palsu, murid palsu, orang yang cari keuntungan dari gereja, orang yang menipu kita, orang yang mengecoh kita, membohongi kita, mengecewakan kita. Jadi ayat ini Yesus berkata, setiap orang yang dengar firman Tuhan dan mau mempraktekannya, dia itu seperti orang yang menemukan Yesus Kristus. Ada banyak kekecewaan, dia tetap bertahan. Itu maksud Yesus ya. Dan Yesus kebalikannya juga memberi ilustrasi orang yang gampang murtad, gampang gak ke gereja lagi. Siapa mereka? Yaitu Yesus katakan di dalam ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang dengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya cuma dengar terus, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan, turun banjir, datang banjir, melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian, Yesus sedang mengatakan bahwa siapa yang cuma sering dengar khotbah, tapi tidak berusaha mempraktekannya,
Dia seperti orang bangun rumah di atas pasir. Dia seperti orang yang dia adalah orang yang gampang sekali murtad, gampang sekali tidak lagi mau datang ke gereja, tidak lagi mau belajar Alkitab kalau dia mengalami bertemu dengan ajaran yang palsu, ditipu oleh orang Kristen yang pura-pura jadi Kristen sehingga imannya jadi roboh. Jadi saudara sekalian, kesimpulan Yesus mengajarkan bahwa fondasi iman yang sebenarnya adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan bangunan itu adalah penurutan yang dilakukan setiap hari. Saudara sekalian, saya ambil sebuah prinsip membangun gedung tinggi ya. Bagaimana gedung tinggi ini bisa bertahan ya? Kok nggak ambruk, nggak ambles, ya, dan nggak ditiup, nggak roboh. Rupanya kekuatan dari bangunan ini terletak pada fondasinya. Ya. Dia tidak ambles karena fondasinya. Kenapa? Biasanya gedung tinggi itu pakai fondasi pile, ya, tiang pancang. Tiang pancang ini ditusuk terus ke dalam bumi mencari tanah yang keras. Kalau belum cukup keras, mereka akan terus tusuk ke dalam sampai bertemu dengan tanah yang keras dan nggak bisa turun lagi. Dan di tempat itulah mereka meletakkan ujung fondasi, dan di atas fondasi yang tepat inilah dibangun beban yang berat-berat dan disusun ke atas. Dan akhirnya bisa mencapai gedung yang tinggi. Nah, saudara sekalian, prinsip bikin rumah inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Siapa yang terus ngebor terus sampai bertemu dengan Yesus, buka Alkitab, terus menyelidiki Yesus. Lalu setelah bertemu Yesus, turuti terus satu demi satu, belajar terus menyusun penurutan di atasnya, tabiat kita akhirnya terbentuk sehingga kita mempunyai sebuah tabiat yang kokoh, yang tidak akan diombang-ambing bila ada orang yang tipu kita, bila mana ada orang yang mengecewakan kita. Jadi, saudara sekalian, pelajaran hari ini adalah pelajaran penutup dari Wahyu 7, dari Matius 7, adalah seri pelajaran tentang khotbah Yesus di bukit. Dan saya simpulkan dengan kalimat ini. Bila mana saudara ingin bertahan dari guru palsu, murid palsu, goncangan di dalam dunia agama, pergolakan di dalam gereja adalah ini. Ambillah waktu, pelajari Alkitabmu sendiri. Kenalilah Yesus Kristus dan turutilah perintahnya. Itulah fondasi sejati, maka kamu akan kuat dan bertahan sampai kesudahan. Semoga pelajaran hari ini menguatkan iman kita, dan doa saya adalah jangan satupun dari antara kita hilang, karena goncangan di dalam gereja, di dalam dunia agama pasti akan terjadi karena Yesus sudah mengingatkannya kepada kita. Sebelum kita masuk dalam diskusi, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk khotbah di atas bukit. Kami telah mempelajari pasal 5, 6, 7. Pengertian kami mungkin belum mendalam. Belum sepenuhnya kami mengerti akan semua kehendak Tuhan. Berikan kami kerajinan untuk terus menyelidikinya sendiri. Membacanya dan menemukan Yesus Kristus di dalamnya. Supaya iman kami berakar pada batu karang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan bila mana goncangan dalam dunia agama terjadi, kami tidak diombang-ambingkan. Kami akan bertahan sampai kesudahan zaman. Bapa di surga, berkati semua peserta yang begitu rajin, rela menyediakan waktu untuk mengikuti pelajaran ini. Diberkatilah Tuhan di dalam peserta, mungkin di antara peserta ada yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga, kesehatan, keuangan, atau masalah yang lain. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini kepadamu, ya Tuhan. Biarlah
Mereka selalu belajar mengandalkan Tuhan dan Tuhan akan menjadi penolong bagi mereka. Sertai kami selama kami tanya jawab, kami berdoa ini semua dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.